Kita mungkin mempertanyakan, mengapa Jepang begitu superior di Asia? Mengapa Jepang tidak dijajah oleh bangsa Eropa? Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat pernah mencoba membuka pintu. Namun, Jepang mampu melepaskan semua jenis penaklukan. Bergeraknya Jepang ke arah industrialisasi seperti yang dilakukan Eropa dan Amerika Serikat membuat Jepang menjadi salah satu kekuatan kolonial. Restorasi Meiji pun menjadi titik baliknya. Dalam waktu singkat, Jepang tumbuh menjadi sebuah negara industri maju. Hanya saja, kemajuan yang positif bagi Jepang justru negatif bagi negara lain. Bahan baku dan tempat pemasaran menjadi masalah yang harus diselesaikan. Yang akhirnya, Jepang pun harus terjun ke dalam praktik imperialisme. Praktik imperialisme dimulai Jepang di tahun 1910 dengan menjadikan Korea sebagai wilayah kekaisaran Jepang. Tapi sebenarnya, invasi telah dilakukan Jepang ke Korea itu sejak tahun 1592. Tujuan pendudukannya karena Korea punya letak strategis untuk perdagangan. Beberapa kali upaya dilakukan Jepang untuk menaklukkan semenanjung Korea, namun gagal. Momentum Jepang baru datang di tahun 1905 setelah berhasil menaklukkan Rusia yang sama-sama menginginkan Korea. Dalam pertempuran yang panjang, Rusia terus mengalami kekalahan dari pihak Jepang, sehingga melahirkan perjanjian Portsmouth. Isinya salah satunya adalah mengakui kontrol Jepang atas semenanjung. Hal ini pun menjadi mimpi buruk bagi Korea. Pengaruh Jepang mulai ditanamkan dan invasi semakin menjadi-jadi. Wanita-wanita Korea dipekerjakan paksa sebagai jugun Ianfu atau budak seks tentara Jepang. Jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah pada sekutu dan meninggalkan Korea. Maka tepat pada tanggal 15 Agustus 1945, penguasaan Jepang atas Korea pun berakhir. Namun, luka lama kerap memicu Jepang dan Korsel berselisih pendapat hingga kini. Korsel secara resmi menuntut permintaan maaf dan kompensasi atas kekejaman di masa perang, terutama terhadap para jugun Ianfu yang mengalami trauma berkepanjangan. Ini membuat Jepang lebih leluasa untuk melancarkan invasi ke negara-negara Asia lainnya. Hal ini karena letak Korea yang berada di Asia Timur menjadikannya sebagai lokasi yang strategis. Jepang juga bermaksud mendominasi Cina secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak yang dimiliki oleh Cina. Invasi pun dimulai pada 18 September 1931 dengan masuknya pasukan Jepang ke wilayah Manchuria. Di sini, Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo 6 bulan setelah masuk ke Cina. Jepang mengerahkan pasukan secara massal sehari setelah insiden Mukden, di mana tentara Jepang rel ke timur laut Cina dan menuding pihak Cina sebagai yang bertanggung jawab. Manipulasi Jepang pun tercium ke masyarakat internasional, hingga akhirnya Jepang dikucilkan secara diplomatik. Hanya saja, pengucilan ini tidak membuat Jepang jadi lemah. Pasukan kekaisaran justru makin memperkuat kehadiran mereka di Cina. Invasi pun dilakukan ke kota-kota lain secara brutal. Salah satunya adalah pembantaian di kota Nanking pada 13 Desember 1937.